Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Didi. Pak Didi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Novi. Ini Bu Novi menindaklanjuti kemarin kan saya minta tolong Bu Novi untuk ngambil keputusan untuk studi kasus 7 ya Bu ya. Nah ini ya baru ada waktu Ya. untuk Vicon secara daring ya, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, saya bacakan studi kasusnya ya Bu ya. Oh iya oke Pak. Oke. Oke oke. Hari itu hujan deras sekali turun dan listrik pun padam. Ani 12 tahun dan adiknya Ibrahim berusia 3 tahun sedang berada di rumah menunggu orang tuanya pulang. Letak rumah mereka persis berada di depan rumah sungai yang seringkali airnya meluap. Ibunda Ani telah berpesan kepada Ani untuk menyalakan lilin dan berada di rumah menjaga adiknya Ibrahim dan tidak keluar rumah untuk sesuatu apapun. Ani pun berjanji kepada ibunya untuk menjaga adiknya sampai kedua orang tuanya tiba di rumah. Pada saat itu mendengar ada suara rintihan minta tolong dari luar. Ani pun mencoba membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berusia kira-kira 2 tahun yang tersangkut ranting di pinggiran sungai yang deras tersebut. Ani ingin sekali menolong anak kecil tersebut dan khawatir anak tersebut akan terbawa arus deras. Namun ia pun ingat pesan ibunya untuk tetap berada di rumah menjaga adiknya yang masih kecil dan rumah yang gelap karena listriknya padam. Apa yang kira-kira akan dilakukan Ani? Menolong anak kecil yang tersangkut di pinggir arus sungai atau tetap di rumah menjaga adiknya dan mengapa? Ya, Bu Novi, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa keputusan yang akan Bu Novi ambil? Oke, jadi keputusan yang akan saya ambil itu adalah menolong anak yang tersangkut ranting di pinggiran sungai yang deras tadi dengan terlebih dahulu bicara pada Ibrahim agar tetap berada di dalam rumah dan tidak boleh ikut keluar rumah karena di luar sedang hujan. Jika Ibrahim ketakutan, Ibrahim bisa berada di dekat jendela kaca untuk melihat Ani menolong anak kecil karena posisi sungai tepat berada di rumah Ani. Nah, setelah Ibu Ani pulang, Ani langsung menceritakan kejadian yang dialaminya secara rinci berdasarkan keputusan yang diambil dan mencoba meminta pengertian ibunya. Oh iya. Terus selanjutnya Bu Novi, prinsip mana yang akan Bu Novi gunakan dan mengapa? Jadi prinsip yang akan saya gunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana berhubungan dengan golden rule yang meminta saya meletakkan diri pada posisi orang lain. Karena jika saya membiarkan anak tersebut terbawa arus deras, saya melawan rasa kemanusiaan untuk peduli terhadap penderitaan orang lain. Oh iya, oke. Selanjutnya Bu, dalam menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ini, nilai-nilai apa yang bertentangan dalam studi kasus ini Bu? Eh, Nilai-nilai yang bertentangan yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Masalah yang dihadapi Ani adalah janjinya pada ibunya untuk tidak keluar rumah untuk sesuatu apapun dan tetap menjaga adiknya yaitu Ibrahim. Masalah yang datang setelah Ani berjanji adalah ada suara anak kecil meminta tolong karena tersangkut di ranting. Jika Ani tidak menolongnya, bisa dimungkinkan anak tersebut akan terseret arus yang deras. Nah, hal ini akan menimbulkan pertentangan moral di dalam diri Ani. Oh iya iya. Kemudian yang terlibat dalam situasi ini siapa saja ya Bu? Itu ada Ani, kemudian Ibrahim, Ibu Ani, kemudian anak kecil berumur kira-kira 2 tahun. Nah, ini menjadi sebuah dilema bagi Ani, apakah tetap
berdiam diri di rumah untuk menjaga adiknya karena sudah berjanji pada ibunya, atau menolong anak tersebut dan melanggar janjinya. Oke, iya. Lalu fakta-fakta yang relevan dalam studi kasus ini apa, Ibu? Fakta yang relevan yaitu Ani diminta ibu untuk menjaga adiknya karena saat itu Ani dan adiknya hanya berdua, sedangkan listrik padam dan sedang turun hujan. Nah, pada saat itu Ani juga mendengar suara anak kecil meminta tolong, dan ternyata anak kecil tersebut tersangkut ranting di pinggir sungai yang arusnya deras. Oh iya. Oke. Kemudian untuk pengujian benar salah dari uji legal, apakah ada pelanggaran hukum, Bu, dalam kasus ini, Bu? Untuk uji legal dalam kasus ini tidak terdapat pelanggaran hukum. Ya, jadi jika Ani memilih untuk tetap berada di rumah dan membiarkan anak tersebut terbawa arus, atau jika Ani memilih menolong anak tersebut, keputusan yang diambil berhubungan dengan moral manusia. Iya, ya. Oke. Kemudian untuk uji regulasi, Bu, apakah ada pelanggaran kode etik profesi, Bu? Dalam kasus ini, Ani tidak melanggar kode etik, tetapi kepercayaan orang tua Ani akan berkurang karena Ani telah melanggar janjinya. Iya, ya. Oke. Kemudian untuk uji intuisinya bagaimana ya, Bu? Jadi tindakan Ani salah jika keluar dari rumah untuk menolong anak kecil, dan salah juga jika tidak menolong anak kecil tersebut. Iya. Lalu jika keputusan yang diambil oleh Bu Novi ini ya ditampilkan di halaman depan koran, bagaimana perasaannya Bu Novi ini? Jika keputusan ini dipublikasikan di koran dan keputusan Ani saat itu adalah memilih untuk membiarkan anak kecil tersebut terbawa arus sungai dan tetap menjaga janji pada ibunya, maka Ani pasti akan merasa sangat bersalah, apalagi jika anak kecil tersebut tidak selamat atau meninggal dunia. Itu akan menjadi beban yang berat untuk Ani. Oke. Kemudian untuk uji panutan idola ini bagaimana, Bu? Jadi panutan Ani, seorang anak yang berusia 12 tahun pasti adalah ibunya. Jika Ibu Ani mengetahui kejadian tersebut, pasti Ibu Ani akan memperbolehkan menolong anak kecil, tetapi dengan hati-hati agar tidak ikut terbawa arus. Adiknya dapat diminta untuk berdiam diri di dalam rumah dengan penerangan lampu lilin. Oh, gitu ya. Oke. Kemudian untuk pengujian paradigma benar lawan benarnya, paradigmanya yang digunakan apa, Bu? Itu paradigma yang sesuai dengan kasus di atas itu adalah kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Iya, iya, kebenaran lawan kesetiaan ya, Bu ya. Oke. Kemudian kemudian untuk eh, apa namanya? eh, prinsip apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Dalam dilema etikanya, Bu. Oh iya, dalam masalah ini, kasus ini, itu prinsip penyelesaian dilema yang sesuai itu adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Iya, rasa peduli ya, Bu ya. Oke. Iya. Kemudian untuk investigasi opsi trilemanya dalam kasus ini apakah ada opsi alternatif lain, Bu? Opsi yang Ani lakukan adalah jika Ibrahim, ya, adiknya Ani itu tidak bisa ditinggal sendirian di dalam rumah, maka Ani mengajak Ibrahim keluar rumah dan tetap berada di tempat yang aman, sembari Ani menolong anak kecil tersebut. Nah, setelah Ibu Ani pulang, Ani langsung menceritakan kejadian yang dialaminya secara runtut berdasarkan keputusan yang diambil dan mencoba meminta pengertian ibunya. Oke, ya. Ya. Kemudian berikutnya, Bu, apa keputusan yang Bu Novi ambil ini dalam studi kasus ini?
keputusan yang diambil yaitu menolong anak yang tersangkut ranting di pinggiran sungai yang deras dengan terlebih dahulu bicara pada Ibrahim agar tetap berada di dalam rumah dan tidak boleh ikut keluar rumah karena di luar sedang hujan. Nah, jika Ibrahim ketakutan, Ibrahim itu bisa berada di dekat jendela kaca untuk melihat Ani menolong anak kecil tersebut dengan posisi sungai yang tepat berada di rumah Ani. Dan opsi lainnya yang Ani lakukan adalah jika Ibrahim tidak bisa ditinggal sendirian di dalam rumah, maka Ani mengajak Ibrahim keluar rumah dan tetap berada di tempat yang aman sembari Ani menolong anak tersebut. Setelah Ibu Ani pulang, Ani langsung menceritakan kejadian yang dialaminya secara runtut berdasarkan keputusan yang diambil dan mencoba meminta pengertian dari ibunya ya. Oke. Yang terakhir ini Bu ya, lihat lagi keputusan Bu Novi dan coba Bu direfleksikan Bu. Jadi refleksi dari keputusan ini adalah jika Ani bisa memastikan adiknya Ibrahim dalam keadaan baik-baik saja sampai ibunya pulang dan anak kecil tersebut juga dapat tertolong, Ibu Ani juga tidak akan menyalahkan Ani karena meninggalkan Ibrahim sendirian. Meskipun sebelumnya Ani sudah mempunyai janji dengan orang lain. Tetapi setelah itu ada situasi yang gawat dan mengetuk hati nurani untuk membantu dan harus melanggar janji tersebut. Maka Ani harus dapat memberi keputusan agar keduanya tidak ada yang dikesampingkan dengan berbagai pertimbangan, bahkan janji pertama harus ditepati. Oh gitu ya Bu. Wah luar biasa ini proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Bu Novi ini ya. Oke, mantap sekali jawabannya ini ya. Bu Novi, terima kasih ya atas waktunya ya. Sangat mengganggu ini ya. Tidak. Iya. Baiklah Bu Novi, saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.